Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang sangat baik ini kita masih diberikan ma'unah oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa melaksanakan amal khair, amal kebaikan, amal ketaatan yang berupa duduk bersama, berkumpul di dalam majelis ilmu. Meskipun dalam kondisi saya saat ini lagi safar ini ya, lagi bertamu ya. Tetapi alhamdulillah Allah masih bisa mentakdirkan kita untuk bisa melaksanakan kegiatan ini, melaksanakan kajian ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu dalam ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengikhlaskan niat kita agar apa yang kita laksanakan ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan karenanya apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, pembahasan kita dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang ahkam al-waqf ya. Faslun fi ahkamil waqfi, fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum wakaf. Ya. Al-waqfu lughatan al-habsu. Waqaf itu kata al-waqfu secara bahasa maknanya adalah al-habsu. Al-habsu artinya menahan. Ya. Menahan, itu al-habs. Wa syar'an habsu malin muayyanin qabilin lin naqli yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi wa qad'u at-tasarrufi fihi ala an yusrafa fi jihati khairin taqarruban ila Allah ta'ala. Adapun cara syara' waqaf itu maknanya adalah habsu malin muayyan, menahan harta tertentu, qabilin lin naqli, yang dapat dialih milikkan ya. Ya, qabilin lin naqli, yang dapat dialih milikkan, yumkinu al-intifa'u bihi, yang mungkin untuk dimanfaatkan, ma'a baqa'i 'ainihi,
dengan tetapnya barangnya atau tanpa menghilangkan barangnya. Jadi barangnya itu tetap tidak hilang, ya. Seperti tanah misalnya, itu kan tetap. Kalau makanan itu kan bisa hilang, bisa habis. Maka kalau makanan tidak bisa diwakafkan. Kalau tanah itu kan tidak bisa hilang, nggak bisa, barangnya akan tetap. Ya, meskipun tanah itu dikeruk sekalipun kan itu tetap tidak berubah, ya, tidak hilang barangnya. Ya, seperti itu. Atau yang sejenisnya itu. Jadi yumkin al-intifa'u bihi, yang dapat dimanfaatkan, dan ma'a baqa'i 'ainihi, tanpa menghilangkan barangnya, dengan tetapnya barangnya. Wa qat'u tasarrufi fihi, dan memutus hak tasarruf pada barang tersebut. Memutus hak tasarruf pada barang tersebut. Ala an yusrafa fihi fi jihati khair. Dan memutus ala an yusrafa, untuk ditasarrufkan fi jihati khair, ke jalan kebaikan, taqarruban Allah Ta'ala, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah ini otomatis tidak perlu dipahami dengan mendekatkan diri secara fisik, ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu untuk mencari ridhonya, dengan amal soleh itu untuk mencari ridhonya. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh untuk mencari ridhonya, tidak dengan fisik. Itu pengertian wakaf secara syarak. Yaqul al-muallif rahimahullah, wal waqfu jaizun bi thalathati syarat. Bi thalathati syara'ita. Wakaf itu, wal waqfu, dan wakaf itu jaizun, boleh, bi thalathati syara'ita, dengan 3 syarat. Ya, memang ya boleh berdasarkan dalam syariat Islam bahwa kita mewakafkan sesuatu itu boleh, ya, dengan 3 syarat. Tapi ada 3 syarat agar wakaf ini sah, ya. Jadi mohon maaf ini karena memang kita bertamu, ya, jadi peralatannya ini masih mau disiapkan, baru mau disiapkan. Jadi baru datang, peralatannya masih baru disiapkan. Mohon maaf ini juga. Jadi oke. Terima kasih. Ini tripodnya baru datang. Ini makanya ini nggak pakai tripod, gambarnya gimana ini? Mau dipasang di tripod atau gimana? Gimana panitia? Begini aja atau gimana ini? Bagaimana baiknya aja, Ustadz? Gimana ya? Kalau ini masih mau masang ini? Coba ya, biar ini.
Bisa. Pun sakit. Jadi begini, ya. Jadi wal waqfu jaizun bi thalathati syarat. Jadi wakaf itu sah dengan 3 syarat, ya. Seseorang itu ketika akan mewakafkan sesuatu, maka wakafnya itu sah, ya. Tapi harus memenuhi 3 syarat. Harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, an yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Yang pertama harus an yakuna ada apa barang yang diwakafkan itu mimma termasuk dari sesuatu yuntafa'u yang dapat diambil manfaatkan apabila dengan ma'a baqa'i 'ainihi dengan tetapnya bendanya. Artinya barang yang diwakafkan itu harus sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Harus sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Karena itu maka tidak sah kalau kita mewakafkan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan. Ya. Dan satu yang dimanfaatkan ini sesuatu yang mubah maksudan, ya. Kemanfaatannya ini harus kemanfaatan yang mubah dan maksudan, dapat dimaksud, dituju, gitu ya. Maka tidak sah memanfaatkan alat musik yang diharamkan. Ya, alatul lahwi. Alatul lahwi itu alat musik yang terlarang. Alat musik itu ada yang mubah, ada yang haram, ada yang mubah. Maka alatul lahwi ini termasuk alat musik yang tidak dibolehkan secara syara, seperti seruling, seperti gitar, seperti darbaka, misalnya itu, seperti misalnya yang mirip dengan gitar itu yang disebut para ulama termasuk alatul lahwi. Maka tidak boleh kita mewakafkan alatul lahwi. Gak sah mewakafkan alatul lahwi. Kenapa? Karena alatul lahwi ini termasuk intifaknya tidak mubah. Intifaknya tidak mubah. Kemudian juga tidak sah juga mewakafkan dirham untuk hiasan. Nah, dirham untuk hiasan ini kan, dirham itu sebenarnya kan sebagai alat untuk jual beli sebenarnya itu, ya. Nah, kalau hanya untuk zina kan nggak ada manfaatnya itu. Ya, tidak sah mewakafkan dirham untuk zina. Jadi pertama
barang yang diwakafkan itu harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan. Dan barang yang bisa dimanfaatkan ini merupakan barang yang dimanfaatkan dengan mubah. Kalau alatul lahwi itu termasuk yang tidak mubah. Kalau yang tidak masuk alatul lahwi seperti itu, ya, seperti rebana, ya, alat-alat hadrah, ya, selain darbaka, gitu ya, itu maka tidak ada masalah. Kemudian juga ma'abaqa'i ainihi, harus barangnya itu tetap tidak hilang tadi ya, seperti tanah. Maka kalau mewakafkan makanan maka tidak sah, karena makanan itu tidak tetap, barangnya tidak tetap, dimakan habis, dimakan habis. Kalau dimakan habis, maka tidak sah wakaf makanan. Kalau makanan berarti niatnya bukan wakaf, apa? Makanan ya sedekah, infak, gitu ya, sedekah, infak, itu tidak ada masalah. Tapi kalau wakaf makanan tidak sah, karena makanan itu ainnya tidak tetap, ya. Ainnya itu hilang, ainnya itu barangnya itu hilang, tidak tetap. Ya. Termasuk juga wakaf wangi-wangian, ya, minyak wangi misalnya. Tidak sah wakaf minyak wangi. Kenapa? Karena minyak wangi itu tidak bakok ainnya, ainnya tidak bakok, barangnya tidak kekal, tidak tetap. Ya, kalau kita pakai minyak wangi itu kan ya hilang sudah. Beberapa kalau kita pasang gitu ya, mungkin wangi sebentar, besok sudah wanginya hilang. Ya, nanti nggak lama, beberapa menit sudah hilang wanginya, atau beberapa jam gitu ya, hilang wanginya. Ada yang kalau tahan wangi-wangi itu bisa besok, tapi nggak sampai seminggu. Nggak ada yang wangi-wangian sampai seminggu itu. Artinya wangi-wangian, minyak wangi misalnya itu tidak kekal, tidak tetap, ainnya tidak tetap, maka tidak sah kalau kita mewakafkan minyak wangi atau wangi-wangian. Ya kalau kita ingin ya sedekah tidak masalah, kalau memberi hadiah, misalnya hadiah minyak wangi boleh, ya, infak minyak wangi untuk masjid misalnya, untuk ditaruh di pengimaman misalnya, untuk wangi-wangian di masjid ya boleh, tapi bukan wakaf, ya, ya infak lah, ya, masuk sedekah atau infak. Itu yang syarat pertama. Jadi harus bisa dimanfaatkan dan tetap, barangnya itu tetap, bendanya tetap. Yang kedua, wa an yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'u. Yang kedua, hendaknya ada apa wakaf itu ala aslin mawjudin, diberikan pada asal yang sudah wujud. Asal itu maksudnya mauquf alaih yang pertama, yang diwakafkan yang pertama, ya, diwakafkan kepada asal yang pertama, mauquf alaih yang pertama, ya, yang sudah ada, wa far'in la yang qati', dan farah, cabang yang tidak terputus. Ya, mauquf alaih selanjutnya
tidak akan terputus, artinya selalu ada. Makanya tidak bisa, ya, tidak sah mewakafkan kepada anaknya orang yang mewakafkan yang akan dilahirkan. Ya. Jadi mewakafkan kepada anaknya yang akan dilahirkan kemudian. Atau apa? Tidak sah mewakafkan kepada anaknya orang yang mewakafkan yang akan dilahirkan. Summa 'alal fuqara. Kemudian setelahnya diberikan kepada fuqara. Ini syarat yang kedua. Jadi harus asal mawjud wa far'un la yanqati'. Jadi pokoknya itu sudah ada. Diberikan kepada asal atau pokok, ya, mauquf alaih pertama yang sudah ada, misalnya kepada si fulan memang sudah ada, ya. Kalau misalnya mau diwakafkan kepada anak yang baru lahir, apa yang akan lahir, itu kan belum wujud, ya, belum wujud. Maka tidak sah kalau begitu, ya. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna fi mahdhurin, dan hendaknya tidak ada tawakuf itu fi mahdhurin, dilakukan pada sesuatu yang diharamkan. Mahdhur itu muharram, satu yang diharamkan, ya. Muharram. Artinya wakaf itu tidak boleh dilakukan pada sesuatu yang diharamkan. Artinya barangnya itu, ya. Makanya di fala yasihul waqfu ala imarati kanisatil ta'bud. Maka tidak sah wakaf untuk membangun gereja yang digunakan untuk beribadah pada selain Allah. Tidak sah. Karena kenapa? Karena termasuk mahdzur. Karena termasuk mahdzur. Nah, termasuk muharram. Atau wakaf untuk misalnya membunuh orang, misalnya. Tidak sah kalau begitu. Jadi harus wakaf itu tidak boleh dilakukan pada sesuatu yang diharamkan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga bahwa wakaf itu juga, di dalam wakaf itu juga disyaratkan alla yakuna muaqqatan, tidak dibatasi dengan waktu. Seperti misalnya seseorang ketika mewakafkan mengatakan waqaftu hadza sanatan, aku mewakafkan barang ini selama setahun. Tidak boleh begitu. Tidak harus mutlak. Tidak boleh muaqqat, tidak boleh dibatasi waktu, harus mutlak. Dan juga wa alla yakuna mu'allaqan, dan juga tidak
boleh digantungkan. Ya. Seperti misalnya seseorang ketika mewakafkan mengatakan idza jaa ra'sus syahr faqad waqaftuka. Ketika datang awal bulan maka sesungguhnya aku mewakafkan barang. Jadi saya akan mewakafkan barang ini jika awal tahun, awal bulan itu sudah datang. Itulah menggantungkan dengan sesuatu. Tidak boleh begitu, tidak sah. Tidak tidak boleh digantungkan dengan sesuatu. Itu beberapa syarat ya terkait dengan wakaf. Nah, kemudian wakaf itu yaqul mu'allif rahimahullah wa huwa ala syarti ala ma syarata al-waqif. Ini yang penting ya. Wa huwa dan wakaf itu dan ia wakaf alama atas sesuatu syarata yang mensyaratkan siapa al-waqifu orang yang wakafkan ya min taqdimin dari yang berupa mendahulukan atau takhirin atau mengakhirkan ya mendahulukan sebagian dari orang-orang yang mendapatkan wakaf ya, atau mengakhirkan sebagiannya atau taswiyatin atau menyamakan atau tafdilin atau mengunggulkan ya sebagian anak-anaknya gitu ya. Jadi pertama wakaf itu harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya ini penting terkait dengan wakaf ini ya. Jadi kalau misalnya orang yang mewakafkan itu mengatakan bahwa wakaf ini saya peruntukkan untuk saya mewakafkan, misalnya dia mewakafkan asrama, misalnya ya. Dia mewakafkan asrama, tanah dan asramanya. Dia mengatakan bahwa asrama ini saya wakafkan untuk anak-anak yatim saja. Anak-anak yatim saja. Berarti yang tinggal di tempat itu hanya untuk anak-anak yatim. Maka selain anak yatim berarti tidak boleh tinggal di situ. Karena yang mewakafkan itu mensyaratkan bahwa yang diwakafkan ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak yatim. Makanya kalau ada seseorang yang ingin mewakaf kepada kita, maka kita harus perjelas kepada orang yang mewakafkan, kita harus perjelas sehingga kita dalam mengelola barang wakaf itu, benda wakaf itu tidak ribet kita itu ya, tidak ribet, tidak menjadi beban buat kita. Enggak, kalau kita kalau tidak diperjelas oleh orang yang mewakafkan itu nanti akan menjadi beban. Kalau hanya membatasi begitu, itu kan akhirnya nanti bisa menjadi beban buat kita dalam pengelolaan. Sehingga kenapa kemudian kita itu lebih memilih dalam mengelola pemberian orang itu untuk kebaikan itu, kita lebih senang akadnya itu hibah ya. Kenapa? Karena hibah itu kita lebih leluasa untuk untuk mengelola ya, meskipun kadang itu rawan penyalahgunaan, kadang itu ya, itu rawan penyalahgunaan. Tapi bagi lembaga yang terpercaya ini, dan insya Allah kita ini kan termasuk lembaga yang terpercaya ya, Syahamah khususnya itu termasuk lembaga yang terpercaya, sehingga dalam pengelolaan
itu insya Allah semuanya dipakai untuk maslahah linasyriti, ya, untuk menyebarkan ilmu agama, khususnya ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi makanya itu kita lebih senang untuk akadnya itu pakai akad hibah. Kalau wakaf itu memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang terkadang itu membuat kita itu susah bergerak, ya, karena memang harus memenuhi itu. Sehingga kalau tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka ya kita tidak bisa mengelola dengan leluasa. Tapi itu semua diserahkan kepada yang mewakafkan, ya, terserah, itu hak orang yang mewakafkan. Hak sepenuhnya orang yang mewakafkan, ya. Dan ini di dalam syariat itu ada ketentuan-ketentuan itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mewakafkan itu dengan mensyaratkan sesuatu, maka syarat-syaratnya harus dipenuhi, dan bagi pengelolanya, naudzubillah istilahnya, ya, harus bisa menjaga itu, menjaga amanah ini. Jangan sampai kita mengelola harta wakaf itu tidak sesuai dengan syarat yang telah disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Nah, nanti kita yang kena juga, termasuk misalnya masjid, madrasah, kayak gitu, ya. Kalau misalnya ini masjid diperuntukkan untuk jamaah, ya, kaum muslimin yang sunni, yang asy'ariyah saja, maka di luar itu tidak boleh masuk masjid. Misalnya kalau yang mewakafkan untuk itu, ya, atau ini masjid saya peruntukkan untuk ahlu sunnah, maka di luar ahlu sunnah tidak boleh mengambil alih tanah wakaf itu. Apalagi sekarang ada marak yang penguasaan masjid, di luar kita, kadang mereka itu minhum, di luar kita itu kadang mereka ini tidak pinter bangun masjid, tapi mereka senang menguasai masjid. Itu banyak terjadi, masjid-masjid yang awalnya memang dikelola oleh ahlu sunnah, yang mewakafkan juga ahlu sunnah, nah, kemudian berubah pengelolaannya dan dikuasai oleh di luar ahlu sunnah. Ini yang menjadi hal yang sangat memprihatinkan buat kita semua. Oleh karena itu, maka masjid-masjid yang ada, yang memang wakifnya itu adalah ahlu sunnah, ini harus dijaga benar-benar. Kasihan mereka, ya, harus dijaga benar-benar. Dan sampai jatuh ke tangan mereka-mereka yang tidak sejalan dengan akidahnya, tidak jalan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ini harus diperhatikan. Jadi wakaf itu harus dengan syarat orang yang mewakafkan. Ya. Jadi min taqdimin, maksudnya min taqdimin, ya, mendahulukan sebagian dari orang-orang yang mendapatkan wakaf. Seperti dia mengatakan waqaftu ala auladi al-awra' minhum. Aku mewakafkan pada anak-anakku yang paling wirai. Berarti ini, ya, kalau yang tidak wirai berarti tidak berhak, gitu, ya. Au ta'khir, mengakhirkan sebagiannya, seperti dia mengatakan waqaftu ala auladi fa idzan qaradu fa ala auladi.
Saya wakafkan kepada anak-anakku, kemudian ketika mereka sudah tiada, maka kepada anak-anak mereka. Bisa begitu. Namanya takhir. Au taswiyatin, atau menyamakan di antara seluruh mauquf alaih, seluruh orang yang diwakafkan. Nah, seperti misalnya kawaqaftu ala auladi bisawiyah baina dzukri wa inath. Aku wakafkan kepada anak-anakku sama rata antara yang laki-laki dan perempuan. Atau tafdhilan, atau mengunggulkan di ba'dil aulad ala ba'din, ya. Mengunggulkan sebagian anaknya di atas bagian yang lain. Misalnya dia mengatakan waqaftu ala auladi lidzakari mithlu hawdil unthayayn. Aku wakafkan kepada anak-anakku yang laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian yang perempuan. Alhasil ini semua tergantung syarat yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakafkan. Jadi titik poinnya di sini adalah ala ma syaratal waqf, ala ma syaratal waqf, sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Dan ini nanti harus diperhatikan apa syarat yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan itu harus menjadi perhatian bagi orang yang mengelola harta wakaf, sehingga tidak jatuh kepada perkara-perkara yang justru kita malah maksiat di sini, jatuh dalam kemaksiatan gara-gara kita tidak memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakafkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini yang berkaitan dengan harta wakaf, ya, atau akad wakaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan, karena memang ya ini kita lagi di luar, ya, lagi bertamu, sehingga tadi persiapannya kurang ini. Mohon maaf, sekali lagi saya ucapkan dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca tahlil sholawat seperti biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.